Kardiogram atau alat untuk periksa listrik jantung. Merekam listrik jantung, ya. Kegiatannya berarti pemeriksaan ini berarti kita akan melakukan perekaman terhadap aktivitas listrik jantung. Sebelum kita mulai, kita akan berkenalan dengan kertasnya dulu. Ya, Angga, dilihat kertasnya. Ada kotak-kotak, kotak kecil dan kotak besar. Ya, kotak kecil itu 1 mm sisinya. Ya, lumayan, hampir 10 meter. Ya, kotak kecil itu 1 mm. Ya, kotak besar 5 kali kotak kecil, berarti 5 mm. Kalau kita bicara kotak-kotak itu, kalau kita bicaranya dari bawah ke atas, ya, itu kita bicara listrik, bicara voltase listriknya. Satu kotak kecilnya 0,04 detik. Ya, dibalik. Pertama waktu. Satu kotak kecil dari atas ke bawah, tinggi ya. Kalau kita bicara tinggi, satu kotak kecilnya 0,1 milivolt. Ya, 0,1 milivolt. Nah, kalau kita bicara dari kiri ke kanan, kita bergerak dari kiri ke kanan, bicaranya waktu. Ya. Satu kotak kecil berarti 0,04 detik. Satu kotak besar 5 kali 0,04. Jadi 5 kali 0,04 berapa? 0,20. 0,2 detik. Ya. Satu kotak, nggak usah ditulis, ada di PowerPoint. Ya. Satu kotak besar 0,2 detik. Ya. Berarti kalau kita mau 1 detik berapa kotak? Setengahnya. Satu kotak besar 0,2 detik. Berarti kalau kita mau 1 detik berapa kotak? 2,5. 2,5. Berapa? Satu kotak besarnya 0,2. Berarti 0,2 detik ya. Kalau 1 detik 5 besar. 1 dibagi 0,2 jadi 5 ya, atau 10 dibagi 2. Jadi 1 detik itu 5 kotak besar. Kalau kita butuh 6 detik berapa kotak? 11. 5 kali? Sabaraha? 30. Sok dihitung sakumaha 30 kotak teh. Dari sini ngitungnya. Dari tengah ya. Nah, dari sini ke kanan. Dari tengah ke kanan. Hitung. 30 kotak besar. Sudah ketemu? Sampai mana? Sampai berapa? Sampai batasan mana itu? V1. V1? 30 kotak besar dari sini. Dari sini hitung ke sini 30. Dari sini awal hitung ke sini 30 kotak. Sudah? Sampai V1. Itu kalau kita ngitung manual ya. Tapi kalau oleh mesin EKG-nya udah dikasih tahu sebetulnya. Kita mulai dari sini, ada di bawah itu kotak-kotak garis putus-putus tipis. Ya. Ada garis putus-putus tipis di bawah. Kelihatan? Ada titik-titiknya.
Ini ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 detik. Oke, 6 detik segini. Lihat ini titik-titik ininya ya. Oh iya. Ini setiap detik itu 1 detik. Setiap titik itu Kita titik. 1 detik. Delta. Ya, itu ada angka 5 ya kan? Ada angka 5, berarti 5 detik. Tambahin aja 1 titik ini 6 detik. Jadi kita butuh segini. Kalau butuh 6 detik. Ya. Kurang lebih berapa senti ini? 15 senti ya, kurang lebih. Itu. Nah, satu lagi kertas adalah tintanya ada di kertas. Nah, jadi gambar ini tintanya ada di kertas. Si alat mah nggak ada tintanya. Ya. Ini buktinya saya gores pakai kuku. Ya, tapi harus di tempat yang keras. Nggak bisa kalau yang lembek kayak gini. Sini. Katakan pakai kuku. Ya. Kalau pakai tinta nggak ada yang jual tintanya. Oke. Kemudian di paling kiri ini ada kotak panjang gini kayak N panjang, N tinggi. Itu namanya kalibrasi. Di bawahnya ada tulisan kali 1. Ya. Tulisan kali 1. Kalau tulisannya kali 1 atau 1 kali, berarti ini grafik ini ukurannya normal. Ya. Ukuran realnya segini. Tidak diperbesar atau tidak diperkecil. Tapi ada beberapa EKG yang ada di sini. Di tengah-tengah sini ada pemberitahuan lagi kayak gini, tapi setengah kali atau kali setengah atau kali seperempat. Coba dilihat di tengah-tengah sini. Setengah atau seperempat. Kalau ini makan nggak ada ya. Kalau yang tidak ada berarti ukurannya real semuanya, normal semuanya. Tapi kalau ada tulisan seperempat atau setengah, mana coba dilihatin nih tukang kamera. Fotografer. Setengah kali atau kali setengah, ya. Nah, kalau ada tulisan setengah kali atau seperempat kali, itu artinya diperkecil. Kalau setengah berarti setengahnya diperkecilnya. Kalau seperempat berarti 4 kali diperkecilnya. Jadi seperempat. Artinya, kita harus memahami ini adalah untuk menghitung jumlah kotaknya. Ya, ketinggian ini berapa kotak. Kalau ini kan real, 1 kali. Berarti ini juga dihitungnya sesuai. Misalkan kalau ini tingginya 10 kotak, ya 10 kotak saja. Tapi kalau ada yang tulisan seperempat, kalau di sini 10, harus dikalikan 4, jadi 40, artinya segini tinggi. Nah, kalau tinggi ini 4 tumpuk begini, nanti grafiknya agak susah dibaca ya. Nah, gambarnya bertumpuk. Nah, itu kalau seperempat setengah. Kalau ada lagi tulisan 2 kali atau 4 kali, berarti diperbesar ya. Contoh yang tadi yang ini. Coba. Di sini kan seperempat. Ya. Tapi yang ini adalah seperempatnya dari ukuran real. Seperempat. Kita buktikan. Saya mau hitung ini ke puncak sini. Kurang lebih ini 8 kotak. 8 kali 4 32. Ini berapa? P3. Kita lihat ukuran aslinya, P3. Tinggi banget. Ya. 10, 20, 30, 32. Bandingkan antara V3 yang real dengan V3 yang ini. Ini diperkecil seperempat. Aslinya segede gini. Bayangin kalau ini ada di sini, numpuk sama ini. Nah, hiji tumpuknya. Gitu. Jadi kalau untuk membaca itu lihat dulu diperkecil atau enggak, gitu ya. Diperbesar atau enggak. Begitu. Terus kita melakukan EKG dengan alat ini adalah melakukan perekaman di 12 sandapan. Di sini ada 12 ya. Ada sandapan lead 1, ada lead 2, lead 3, AVF. Ada kan nama-namanya? Ada. Kelihatan? V1 sampai V6. Total 12.
1, 2, 3 AVR, AVL, AVF itu untuk ekstremitas, ya, sandapan ekstremitas. Tapi kalau V1 sampai V6 itu sandapan yang di dada, prekordial, ya. V1 sampai V6 itu untuk di dada. Begitu, apalagi yang kertas ya. Nah, kayaknya itu saja kalau kertas mah. Kita langsung bicara ke pengenalan gelombangnya, ya. Gelombang EKG. Kalau yang gelombang lengkap, saya gambarkan dengan adanya garis isoelektris ini ya. Ini garis isoelektris, garis lurus, karena di grafik-grafik itu kan kotak-kotak lurus pasti ya. EKG yang lengkap, gelombang P, gelombang Q, gelombang R, gelombang S, kemudian T. P, ini Q ke bawah, R ke atas, S ke bawah, ini T. Tuh. Ini kalau yang gelombangnya komplit, kelihatan semua. Tapi cukup dengan ini pun sudah dikatakan normal. Ada gunung, ada runcing, ada gunung lagi. Bentuk seperti ini sudah dikatakan normal, walaupun nggak ada yang ke bawah ini ya. Tidak ada Q, tidak ada S yang kelihatan. Tapi ini bentuknya sudah dikatakan normal. Kalau semua kurvanya ini satu arah. Kalau ke atas, ke atas, ke atas semuanya. Kalau ke bawah semuanya. Satu arah. Ya. Nah, di EKG itu, yang tadi 12 sandapan ini, semuanya harus ke atas. Kurvanya. Jadi harus begini. Ya. Kecuali AVR. Coba dilihat AVR. Pasti terbalik. AVR pasti ke bawah. Grafiknya, kurvanya. Tapi tiganya ke bawah. Tiganya bawah. Makanya cari yang panjang, jangan yang satu-satu. Oh ya Pak. Nih, yang ini nih. Yang panjang ini ya. Mana? Di sana. Nah, VR ke bawah pasti. Tapi karena ada gelombang T yang tidak normal, jadi kadang kelihatannya ke bawah. Jadi pembentukan bentuk gelombang yang masih dikatakan normal. Ada yang tidak normal seperti ini. P-nya ke bawah, R ke atas, T ke atas. Ini terbalik nih. Ya, ini gelombang P-nya terbalik. Nah, ada lagi yang P ke atas, tapi R-nya kelihatan kayak ke bawah, dan T-nya ke atas. Ini terbalik. Ya, satu lagi. P ke atas, R ke atas, T-nya yang ke bawah, terbalik. Jadi ini ada bentuk-bentuk yang tidak normal. Harusnya seperti ini. Begitu. Ya, ini untuk pembentukan atau bentuk-bentuk gelombangnya. Nah, sekarang masuk ke tiap gelombang. Dikatakan normal, gitu ya. Tapi sebelum masuk ke gelombang, kita bicara dulu irama dan heart rate, frekuensi ya. Heart rate, frekuensi denyut jantung atau frekuensi EKG-nya. Untuk melihat iramanya reguler atau irreguler, kita cukup dicetak. Kalau yang saya punya ini memang tidak normal ya. Nah, yang ini pinjam. Kita lihat yang panjang ini ya. Yang panjang. Cara melihat reguler irregulernya kita cetak dengan kertas dan kasih pulpen. Runcing atau R yang pertama dan R yang kedua. Ya. Geser. Kalau pas, geser lagi. Pas. Ini juga pas. Nah, kalau seperti ini berarti reguler. Kalau nggak pas, beda-beda jaraknya, irreguler berarti. Tapi yang irregulernya ada yang kelihatan banget yang irreguler. Mana?
Ada yang irregular di antara yang di bawah ini? Bukan. Irregular. Mana yang irregular? Nih, Kita di begini. ini pendek. Masing. Ya. Nah, ini kan pendek jaraknya. Tapi ini udah kelihatan irregular. Ya. Gitu. Sebenarnya kelihatan sebenarnya mah. Tapi kadang ada yang samar. Cuma beda beberapa kotak kecil aja. Itu juga Oh, boy. kelihatan irregular. Iya. Ya, hanya itu yang irregular satu. Oke, terus kita akan menghitung heart rate-nya, frekuensinya. Sabaraha sih, gitunya. Walaupun ini udah dikasih tahu sama mesinnya dari atas ini. Heart rate 85 atau ada di sini heart rate 85 beat per menit atau kali per menit. Cuma kalau ada alat EKG yang nggak ngasih tahu kayak gini, kita bisa hitung di frekuensinya di sini. Ya. Kita tentukan reguler atau irregular yang tadi karena rumusnya berbeda. Kalau yang reguler ada dua rumus, ada dua konstanta. Kita menggunakan kotak kecil atau kotak besar. Ya. Kalau kotak kecil berarti 1500 dibagi jumlah kotak kecil dari R ke R. Contoh, yang ini, sok yang bisa lihat, biar kelihatan. Dari puncak R ini ke R yang ini berapa kotak? 5, 10, 14, tambah 2, 16. 1500 dibagi 16. Sabaraha ayo. Yang jelas bukan 100. Kurang dari 100. Kalkulator. Kalkulator boleh. 1500 bagi 16. Berarti mana ini? Berarti yang kabelnya putus-putus ya? Colokan ada di mana? Ini Pak. Ini nyala ini? Kurang tahu. Colokan? Colokin tangan. Udah? Berapa? 1500 bagi 16? 93. Oke, ini ada 94. Mirip dikit ya. Beda-beda dikit mah nggak apa-apa. Coba yang ini hitung. Dari puncak ini ke puncak sini. Berapa kotak? 5, 10, 15, 15 tambah 13, tambah 3,5 berarti 15,5. Tapi kalau dibulatin jadi 18 ya. 18. 1500 bagi 18. Saya lebih suka pakai kotak kecil karena lebih akurat ya, dibanding kotak besar. Karena ada komanya kalau kotak besar. Ya? Ini ke sini. Ini ke sini. Yang pertama ke yang kedua. Sama 83. Mirip kan? 80. Nggak apa-apa, beda dikit. Ya, itu kalau reguler ya. Kalau irregular, kita butuh 6 detik yang tadi. Ya, EKG-nya 6 detik, irregular ya. EKG-nya 6 detik. Hitung jumlah R ada berapa. Nih, 6 detik dari sini sampai sini. 6 detik kalau mau jadi 1 menit berapa? Dikali berapa? 6 pengen jadi 60 kali 10. Kali 10. Makanya jumlah ini, jumlah R ini dalam 6 detik dikali 10. Ini kan 6 detik nih. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kali 10. 90. Beda dikit itu 94. Nggak apa-apa. Ya. Kan kalau irregular memang beda-beda terus angkanya tiap menit, tiap detik ya. Jadi 6 detik. 6 detik hitung jumlah R kali 10. Kenapa kali 10? Kali 12 boleh nggak? Boleh. Tapi 5 detik diambilnya. 5 detik kali 12. Tapi udah kali 12 mah hese. Betul nggak? 8, misalkan 8 kali 12. Rada hese kan? Kalkulator. 10 kali 10, 100. Jadi enak kali 10. Jadi diambilnya 6 detik. Lebih gampang ya, Pak. Ya, itu heart rate dan irama. Berikutnya gelombang. Gelombang P. P ya.
yang kecil di depan. Pokoknya Oke, kalau mau jelas P, sebelum yang runcing itu pasti gelombang P. Sebelum yang runcing pasti gelombang P. Gelombang P itu adalah kontraksinya atrium atau depolarisasinya atrium. Ya. Kalau gelombang yang ini, yang runcing itu ventricle. Jadi dikatakan gelombang V-nya normal kalau setiap P diikuti oleh gelombang QRS. P, QRS. Kesininya lagi P, ada QRS lagi. Ada P, ada QRS lagi. Enggak dilihat. Gelombang kecil. Kecil kan? P, QRS, P, QRS, P, QRS. Nah ini. Depan ada P, QRS. P lagi QRS. P lagi QRS. Jadi secara perbandingan normal. Ini P-nya hampir datar, ini QRS-nya. P-nya QRS-nya. P-nya QRS. Ya, sudah kelihatan? Setiap P ada runcingnya. Oh ini hampir datar. Ya, sudah? Itu aturan pertama. Aturan kedua terkait dengan tinggi dan lebarnya. Ya. Tinggi atau lebar gelombang P maksimal 3 kotak kecil. Tingginya maksimal 3, lebarnya maksimal 3. Jadi dari awal kurva sampai akhir kurva ini harus maksimal 3 kotak kecil. Dari dasar ke atas maksimal 3 kotak kecil. Nah, nggak dilihat. Kelihatan? Gimana mulai? Dari sini ke sini. Berapa kotak? 2. Dari bawah sini ke atas berapa kotak? 1 aja. Kecil kan? Iya. Kecil. Nih, ini gelombang P. Dari sini ke sini seberapa kotak? 5. Mana? Oh, 3. Dari sini ke atas. Nih. 1. Nah, nih. Dari sini ke sini. Nih, dari sini ke sini. Jadi sama kelihatan Berapa kotak? bersih. Lebarnya. Mana? Nih. Dari sini ke sini. 3. 2. Berapa kotak kecil? Tingginya? Ke sini 2. 1. Lihat pendek sekali. Nih dari sini 2 lebih 3 kurang. Dari sini ke atas. 1 lebih. Hampir 2 ya. Hampir 2. Oh. Ya, kelihatan. Oke. Itu gelombang P ya. Barusan gelombang P. Sekarang PR interval. PR interval berarti awal P sampai awal Q. Ya, awal P sampai awal Q. Itu namanya PR interval. Syaratnya lebarnya aja, jaraknya kurang dari 5. Ya. Kurang dari 5, maksimal 5 kotak ya. Ini jarak P awal P sampai awal Q itu maksimal 5. Berapa kotak? Kalau yang pakai keler tapi ketinggalan, oh ya nah. Nggak kelihatan ya. Dari sini. Bapak, ini gimana? Apa? Apanya? Awal P. P-nya udah ketemu belum? Belum.
Oh. Nih. Ini P nih hampir datar. P ke sini namanya PR interval. Gelombang P-nya dari sini sampai sini. Ini awal Ki. Jadi dari sini ke sini sabaraha. Ini P-nya hampir datar. Kalau lihat di gelombang ini nih. Ada gelombang kan? Iya. Nah, ini gelombang P hampir datar. Jadi kalau kita kurang jeli, ya kayak bukan P. Gitu. Seberapa kotak tadi? 3. 3? 4. Di dia ke dia? 4, 5. 2, 3, 4. Udah ketemu? Yang kinya apa ini Pak? Saya dari sini, kinya sini. Iya, dari sini. Udah? Ketemu kelihatan kan? Seberapa kotak? 4 normal berarti ya. Emang yang dibawa ke sini PR intervalnya normal. Itu asena tuh hurungin kan? Di PowerPoint ada contoh ya. Di PowerPoint ada contoh PR interval yang lebih dari 4, lebih dari 5. Terus gelombang Ki. Ini gelombang Ki ya. Yang ke bawah, yang pertama. Gelombang Ki itu kalau nggak kelihatan kayak gini, ini kalau nggak kelihatan kayak gini gelombang Ki itu normal, ya, ya nggak kelihatan, nggak ada yang ke bawahnya maksudnya, ya. Kalau nggak ada yang ke bawahnya ini normal. Tapi kalau gelombang Ki kelihatan seperti ini harus diukur, jumlah kotaknya harus dihitung. Kalau kelihatan seperti ini, ya. Syarat normal gelombang Ki lebarnya 1 kotak saja. Ini lebar. Ketinggiannya harus 1/4 dari ketinggian R. Ketinggian R. Tadi kan ada garis ya. Ada garis yang nggak kelihatan. Nih di sini ya. Jadi ketinggian ini harus 1/4 ketinggian ini. Jadi kalau ini 20, 1/4-nya berapa? 5. Berarti ini maksimal 5. 5 kotak. Kalau ini 20, ini 10, berarti lebih dari 5, lebih dari 1/4. Itu normal Ki. Nah, gitu. Terus bentuk Ki yang berikutnya yang tidak normal, yang kayak gini. Oh. Tadi dikatakan setiap kurva itu harus ke atas. Betul? Ini ada ke atas nggak? Enggak ada. Berarti gelombang R-nya kemana? Bawah. Tidak ada gelombang R. Kan harus ke atas. Ya, kan harus begini bentuknya. Kalau ini ke bawah berarti gelombang R-nya tidak ada. Artinya R0. Nah, R0 kalau Q-nya 3 kotak normal nggak? R0. Terus Q-nya segini 3 kotak. Q-nya normal nggak? Nah, Soalnya nggak ada R-nya. Kan ya. 1/4 dari Oke, ya. Nilai berapapun lebih besar dari 0. Otomatis Q-nya tidak normal. Kan Q R-nya 0. Ya. Mau 1 kotak, 2 kotak, 10 kotak, Murah itu dia. tetap lebih besar dari 0. Contoh, ada gambar contoh. Mana? Yang lebar-lebar. Nih. Ya, nggak ada R. Ada R kan? Nggak ada R nih. Tuh. Ini nggak ada R, ke bawah semua. Nah lagi. Menyundul ke atas. Nih, nggak ada R kan? Lihat. Ini Q-nya tidak normal. Ini mah yang ini. Nah, ini Kak. Kemungkinan ini. Analisisnya iya atau ini? Nggak ada R kan? Nah, kalau ini Pak? Ya ini nggak ada R, ini Nggak ada. nggak ada R, Q-nya otomatis. Kalau R nggak ada, berarti Q-nya otomatis tidak normal. Tapi ada EKG yang nih, lihat. So, mendekat. Ya boleh. Yang ini Q-nya kelihatan nggak? Normal berarti. Yang ini Q-nya kelihatan? Tidak. Yang ini? Nggak. Yang ini?
Ada dikit eta, ya. Yang dua. Ada kecil ta, nyentil segede kutil. Ya. Terus yang ini? Yang itu. Kelihatan ki-nya. Sekarang kita hitung kotaknya. Kalau yang gini mah kan udah pasti ki tidak normal, ki patologis. Nah, kalau yang gini, kalau muncul gini harus dihitung kotaknya. Kita lihat. Yang paling jeli matanya coba lihat. Dari sini ke atas berapa kotak? 2 atau 3? 3. Dari sini ke atas. 3. 3. Seperempat dari 3. 0,75. Untuk kotak-kotak acan kan? Nah, sekarang ki seberapa kotak ya? Setengah? Seperempat? 3/4 atau 1 kotak? Nih ki yang kecil ini. 1, seperempat, 3/4. Anggap hiji berarti hese. Liar, Pak. Jadi kalau ki ini 1 kotak itu lebih dari 1/4. Seperempatnya kali kan 0,75 kan? Berarti 1 kotak itu lebih besar daripada 0,75. Artinya ki-nya tidak normal. Yang ini biar jelas. Dari sini ke atas berapa kotak? 5. Tilu oge. Pada tadi digasan ku Tilu lo bisa itu. Nah, anggapnya tilu lah bulutnya. Berarti kan 0,75 lagi. Nah, ini ke bawah berapa? 2. Ya. Kelihatan nggak 2? 2. Kelihatan. Nah, berarti 2 lebih besar dari 0,75. Berarti ki-nya itu normal. Nah, santai, nggak dituntut harus ngerti sekarang, santai. Ya. Emang ya. Seniornya aja kemarin yang kerja di saya di sana, seruangan dengan saya 1 tahun baru ngerti. Ya kemarin alumni tahun 2020. Ya. Itu gelombang Ki, kemudian gelombang QRS. Kalau R dan S tidak bisa berdiri sendiri ya, harus digabung. QRS. Jadi awal Q sampai akhir S. Syaratnya cuma 1. Kurang dari 3 kotak lebarnya. Langsung dilihat ke sini. Ini 1 kotak setengah. Coba ini. 2 kotak, kan? Yang ini? Iya, Bang. 3 atau 4? 3. Berapa? 2 kurang. Dari sini sampai sini? 2. 1. Dari sini sampai sini? 2 lebih. 2,5. 2 lebih. 2. 1 lebih. 1 hampir 1 mas ya. Itu. Aduh, hanya kan 2, 3, 4. 3. Mana mau lebar? Segini nih. Hah? Kilo 4? 3 ya? 3 Pak. 3. Empat kiri pisah. Mana? Ya udah ini maksimal 3. Gede. Ini Kilo. Opat kurang. dari sini. Kilo 7. Numpang. Berapa? Kilo 4? Iya, Bang. Nah, 4 lebar berarti. Kalau lebar begitu, itu normalnya. Di PowerPoint ada contoh gelombang QRS yang tidak normal, yang lebar-lebar. Nah, nanti dilihat aja. Udah QRS berarti ST segmen ya. ST segmen itu akhir S awal T. Akhir S awal T. Ini harus lurus dengan PR. Ini harus lurus. Ya. Harus lurus. Jadi kalau ada gambar yang begini, nih naik, ya, ada di atas.
Ada lagi ya. Ini di bawah. Ini di atas, ini di bawah. Nih, ST-nya ada di bawah. ST-nya ada di atas. Yang ini namanya ST elevasi, yang ini ST depresi. Ini miokard infak, ini iskemik miokard. Ya. Oh ini infak, ini iskemik. ST segmen. Kalau Cham kemarin tentang miokard infak pasti berhubungan dengan elevasi atau depresi. Ya. Kalau Cham kemarin kebagian. Ya, pakai hak Cham. Nah. Ya. Berikutnya kurang lebih 2 lagi. Gelombang Ki dan Kite interval. Gelombang T dan Kite. Ya. Gelombang T udah jelas dari sini sampai akhir kurva T. Normalnya 3 sampai 6 kotak untuk lebarnya. Tingginya proporsional, nggak melebihi gelombang R. Jadi kalau ada yang gelombang T-nya tinggi seperti ini hampir menyaingi gelombang R, berarti ininya T-nya tidak normal. Ya. Kemudian kalau ada gelombang T-nya yang kayak gini nih, terbalik, berarti ini T-nya tidak normal. T-nya terbalik. Kalau ini mah pasiennya rata-rata mengalami hiperkalemia, kalau ini mah pasiennya mengalami iskemik miokard. Ya. Hampir sama dengan ST depresi iskemik. Begitu. Kalau Ki infak, ya. Ki infak yang sudah lama. Kalau ini yang akut, infak akut. Kalau ini infak yang sudah lama. Biasanya lebih dari 24 jam. Kayak gini. Terakhir adalah Kite interval. Awal Ki sampai akhir T. Ya, awal Ki sampai akhir T. Pakai rumus. Rumus lagi. Iya. Kite C sama dengan jarak Ki ke T dikali 0,04. Jumlah kotak ini maksudnya ya. Jumlah kotak dari Ki ke T dibagi akar jarak R ke E kali 0,04. Rumusnya kayak gini. Kalkulator biasa mah lieureun mau biasa pasti error. Di sini dikasih tahu kita C. Laki-laki perempuan berbeda, tapi kalau kita melihat kita C, kita harus hafal betul nilai normalnya ya. Laki-laki itu biasanya 450, perempuan 350. Kurang harusnya. Kalau lebih berarti memanjang kitenya atau kite long kite. Pakai rumus malieur. Nah, udah yang gini aja yang gampang. Kite kurang sama dengan setengah jarak R ke R. Ini gampang. Simple. Kurang atau sama dengan setengah RR. Contoh mana yang enakeun? Sok, yang matanya paling jeli, silahkan kita hitung. Ini gelombang T ya. Nih, kita hitung jumlah kotak dari R ke R. Sabaraha? 20. 5, 10, 15 tambah 2. 17. Tambah 2 lagi. 19. Setengahnya berapa? 20. 9,5. 19? 9,5. Iya, 9,5. Berarti kita harus 9,5 maksimal. Oke, kita hitung. Ini gelombang Ki dari sini sampai sini. Seberapa kotak? 5 tambah 2? 7. Tambah 2? 9. Pas. Normal berarti. Emang harus di sini, Pak? Mau dimanapun boleh. Boleh. Tapi kalau RKR-nya di sini, kitanya di sini. Oh. Ya. Mana ada yang memanjang? Di akhir bisa, Pak? Boleh. Misalkan di situ. Minta kelihatan ini T-nya kurang jelas. Mana yang bentes, yang bentes.
Nah, yang ini. Oke. Nah, yang matanya jeli lagi. Ini ya, kita cari yang ini. Dari sini sampai sini. Berapa kotak? 5, 10, 10 tambah 3, 13, tambah 2, 15, tengahnya berapa? 7,5, 7,5. Kita bicara kita dari sini sampai sini. 5 tambah 1, 6, 6 tambah 3, 9. berarti lebih besar dari 7. Nah, ini namanya long kite. Kitenya memanjang. Oh. Kitenya memanjang, harusnya setengah maksimal. Jadi kalau ininya kitenya memanjang, nanti akan muncul gelombang VS. VS-nya tidak tertangani, akan muncul iramanya begini EKG-nya. Ventricle tachycardia. Kalau ini tidak diatasi, EKG-nya akan begini. Ya. Ini nggak ketahuan ya udah meninggal aja langsung ini. Ini masih RJP, ini RJP. Nah, ini setrum tadi setrika. Jepret, ya. Setrikanya. Ah, filman na baju. Tekaci. Nyetrum na baju mah tekaci. Jadi setrum teh aya. Itu yang itu Pak, yang tinut-tinutan. Tinut. Enggak, ini Oh, bukan mah beda lagi. yang tinut-tinut mah monitor. EKG monitor. Begitu, ya. Ada yang mau koleksi atau mau dibuang nih? Boleh koleksi ya Pak. Hanya saya sudah nggak perlu. Biar gaya. Saya perlu lagi nanti kalau ada angkatan berikutnya. Tapi kalau D3 nggak sedetil ini. Kalau saya pas kita tahu EKG di D3 nggak sedetil ini. Yang simpel-simpel aja. Kan S1 mah profesi. Kalau D3 kan vokasi. Beda. Tapi ngerti Pak. Kita harus bisa baca. D3 tidak dituntut bisa baca. Tapi kalau D3 bisa baca, alhamdulillah. Ya. S1 harus bisa baca karena berhubungan dengan intervensi keperawatan. Kalau salah baca, salah interpretasi, salah intervensi, salah obat, bahaya, meninggal pasien. Ada gambar EKG yang merupakan efek samping dari obat. Harus kita identifikasi berhubungan dengan intervensi lagi. Ya. Ini teh buat ngecek apa Pak? Banyak. Apa aja? Mendeteksi udim paru bisa, mendeteksi ada kelainan di katup bisa, kardiomegali juga kelihatan di sini, LVH atau LVH. Ada kelainan irama juga bisa, kemudian kelainan elektrolit juga bisa. Tadi miokard infark sama iskemik juga kelihatan. Gitu, ya. Tanda-tandanya beda lagi meren Pak. Beda lagi. Kita kan sekarang belum bicara ke arah yang sana. Ya, ini baru perkenalan. Masih 10%-nya. Saya punya buku EKG 4 buku bahasa Inggris, rata-rata 400 halaman. Ah, enggak. Gak bisa bahasa Inggris. Saya butuhin aja. Saya di rohani butuhnya tentang apa, tentang aritmianya, tentang apa. Ya, itu aja yang baca, baca semuanya. Ya, karena nggak perlu detail kita, nggak perlu semuanya detail dipelajari. Ada dokter yang harus lebih paham. Dokter nanti ngerti, loh on. Harus lebih ngerti dokter mah. Soalnya ada materi khusus yang disampaikan 1 semester dia belajar. Kita mau semester aja. Kemudian bisa SKS ya gitu. Ya, SKS gitu. Kayak ngan lab skill doang. Kapan belajar ininya? Nggak tahu. Tahu. Ya, nanti biasanya Bu Nina yang ngasih. Biasanya Bu Nina yang ngasih materinya. Ya, oke. Kita masuk ke praktek. Siapa yang jadi pasien? Terus video Raihan aja. Sekali ewang weh. Pokoknya malah laki weh. Sok dok. Kalau perempuan jadi pasien, asal Rido dilihat saya nggak? Bisa sambil tidur. Ini mah pasti nggak akan ngeliat di luar. Buka apa? Lu lah, itu kamu. Lu apa? Tas nawaran wah. Peralatan yang dibutuhkan.